Yo, balik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke guys, balik lagi dengan Q&A, question and answer. Seperti biasa gue akan jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang gue lihat gitu kan, terus banyak gitu gue kumpulin jadi satu, ya udah akhirnya gue jawab lewat video gitu guys ya. Oke. Sebelumnya kalian udah lihat ya, kalian bisa cek semua pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan gitu ya. Ya memang nggak semuanya menanyakan gitu ya, jadi mungkin kalian nggak terlalu butuh dengan pertanyaan itu, tapi kalau kalian butuh ya setidaknya kita bisa membantu gitu ya. Nah, pertanyaan kali ini biasa kan kalau kalian nge-apply visa khususnya di Jakarta ya gitu, karena nge-apply visa kan ada dua, Jakarta dan Surabaya, benar ya? Yang di Jakarta itu khususnya biasa kan kalau keterima itu dikasih kertas putih gitu ya, kalau ketolak itu dikasih kertas pink. Nah, sebaiknya kalau kalian ke Surabaya gitu ya, itu bukan kertas putih gitu atau kertas kuning atau kertas yang lainnya gitu, tapi dia biasanya dikasih warna pink gitu, terus ada tulisannya congratulations gitu ya kan. Jadi beda ya di Surabaya sama di Jakarta. Nah, ini gue ngomongin situasinya gitu ya, apa yang akan dikasih kalau kamu lolos. Nah, ada yang berbeda gitu ya. Tiba-tiba orang dikasih kertas kuning gitu. Loh, kok bisa dikasih kertas kuning? Ini apa bang artinya gitu ya. Kadang kita dikasih kertas kuning itu disuruh pending gitu ya. Dia ngomong langsung pending. Ini wait. Ada sesuatu yang harus dilengkapi. Nah, sesuatunya itu apa kan gitu guys ya. Nah, ini banyak orang yang khawatir gitu ya. Apalagi orang yang mungkin buru-buru pengen ke USA gitu kan, tiba-tiba dikasih kertas kuning. Mereka nggak ada kejelasan. Mereka apakah diterima atau harus nge-apply lagi kan gitu kan. Nah, ini gue kasih jawaban. Jadi kertas kuning itu biasanya guys, atau mungkin kertas hijau gitu. Jadi suka dikasih beda-beda gitu. Ada kuning, ada hijau. Itu biasanya kamu mempunyai sesuatu dokumen yang kurang gitu ya, sesuatu dokumen yang kurang. Dokumen kurang itu apa ya? Contoh dia akan minta misalnya rekening koran gitu ya. Rekening koran mungkin kenapa akhirnya embassy berkata ini dokumennya kurang? Mungkin embassy tidak percaya dengan apa yang kamu berikan guys gitu ya, ngerti ya? Misalnya embassy ini melihat rekening koran kamu seperti ini, wah ini rekening korannya begini, coba buktiin kan gitu kan. Kalau kamu bisa buktiin, tolong bawa besok atau mungkin 2 hari lagi atau mungkin 4 hari lagi. Itu nanti akan diinformasikan lewat email kalian guys. Nah, diinformasikan kamu harus membuktikan rekening koran yang sudah terverifikasi di bank kamu kan gitu kan. Karena mungkin ada orang yang nggak menyiapkan rekening koran gitu ya, bisa jadi dia dimintain akhirnya rekening korannya. Kalau mau lolos ya udah lo kasih gue rekening korannya gitu guys ya. Atau kasus yang kedua gitu ya, dia butuh embassy ini supaya lebih percaya. Saya pengen kasih kamu ini kertas putih, tapi saya pengen kamu buktikan bahwa kamu benar bekerja di perusahaan break misalnya gitu ya. Akhirnya dibilang, coba mana surat keterangan kerja kamu gitu ya. Ya saya nggak ada pak kan gitu kan. Misalnya karena nggak ada, ya udah dikasihlah kertas kuning. Nah itu guys ya, kertas kuning atau kertas hijau itu tujuannya untuk kamu bisa melengkapi guys. Nah biasanya melengkapi itu batas waktunya ada cepet ya guys ya, paling 3-4 hari atau mungkin seminggu paling lama gitu ya. Untuk kamu bisa melengkapi, kamu kembali lagi ke embassy dan kamu berikan kertas itu. Nanti akan kamu dikasih invitation lewat email bahwa kamu harus kembali lagi ke embassy dan membawa surat yang diinginkan. Nah misalnya surat keterangan kerjanya, kalau kamu nggak bisa memberikan surat keterangan kerjanya, ya udah ketika kamu ke embassy dan kamu nggak bisa memberikannya, kamu akan dikasih kertas pink yang berarti kamu ditolak. Ketika kamu bisa memberikan kertas surat keterangan kerjanya sesuai dengan yang diminta oleh embassy, kamu akan dikasih kertas putih gitu guys. Jadi biasanya yang kertas kuning ini dalam tanda kutip dia ngegantung guys. Nah tergantung kamu bisa membuktikan atau enggak. Yang bermasalah kan, nah bagi kalian yang suka-suka
apa namanya, memasukkan data dokumen itu biasanya dikasih kertas kuning gitu ya. Nah biasanya orang yang memasukkan data dokumen ini kan, ketika dia bikin nilainya akun banknya rekening koran 500 juta gitu kan, wow, biar kelihatan orang kaya. Yaudah coba buktiin verifikasi, nggak bisa diverifikasi. Akhirnya visanya gagal. Atau mungkin dia ngomong saya kerja sebagai manajer di perusahaan ini gini. Ditanya, ya udah mana coba bukti suratnya. Ketika diverifikasi dia nggak bisa bawa. Akhirnya kebanyakan orang yang dapat kertas kuning yang ngebohong gitu ya, mereka nggak baik lagi kayak besi, dan akhirnya ya udah ditolak gitu guys. Tapi ya syukur-syukur kalau kamu cuman hanya dicurigain sama besi bahwa kamu bukan manajer, nggak mungkin, saya nggak percaya nih. Taunya kamu beneran manajer gitu loh, dan kamu bisa membuktikan, ya kamu nggak perlu takut. Nah, kan ada dua orang jadinya sistemnya kan, orang yang benar dan orang yang nggak benar. Jadi tergantung, kalau kamu memang benar ngapain harus takut, tinggal kamu kasih aja dokumen yang sahnya kan gitu kan. Tapi kalau kamu bohong, ya udah wassalam, siap-siap lah kamu ditolak guys gitu ya. Dan sekali lagi ini waktunya tuh cepat, paling hanya seminggu paling lama. Kamu harus buru-buru segera memverifikasi file yang diminta oleh embassy, atau enggak kamu akan dianggap gugur walaupun kamu bener kerja di tempat itu gitu ya. Ya jadi jangan sampai kamu kelewatan waktunya, itu dia guys. So that's it guys, itu aja. Don't forget subscribe, like, comment, dan mungkin ada pengalaman kalian yang seperti itu sini, kertas kuning hijau atau apa, kertas apa lagi gitu ya. Komen di bawah ini, kasih masukan biar semua orang bisa tahu cerita Anda, bisa membantu orang-orang mengapply visa Amerika. Bersama Coach Jerry, tunggu di konten-konten berikutnya. Bye bye.